kembali lagi di Pelita Podcast. Bersama aku Benedikta Nilam. Aku Anggita Sabrina. Di sini karena kita sama-sama anak Humas ya Mbak ya. Humas. Jadi podcast kita kan ngomong-ngomong soal podcast ini adalah proker dari Humas. Benar banget Mbak Nilam. Mbak Nilam nih ngomong-ngomong join Humas tuh dari awal maba atau dari semester 2 deh kayaknya. Iya, semester 2. Berarti ya? Maba banget itu ya Mbak. Tapi aku sebenarnya ya pilihan pertama tuh bukan Humas. Apa itu Mbak pilihan aku pertamanya? Pengmas. Dan magang championnya pun juga Pengmas. Kalau aku dulu tuh emang dari pertama Humas sih Mbak. Karena Humas. waktu pertama banget kepanitiaan itu yang musyawarah besar. Iya, Mubes ya. Kamu jadi anaknya Alvina. Ya. Aku anaknya jadi Mbak Alvina banget sampai sekarang. Iya, betul banget. Nah, ngomong-ngomong tentang Humas lagi nih Mbak. Selama di Humas, apa sih Mbak yang bisa Mbak Nilam rasain jadi anggota Humas sendiri? Yes, betul banget. Di Humas tuh sebenarnya lebih ke cocoknya kan karena kita di depan layar ya. Iya, karena benar. kita sering berinteraksi sama orang, terus kayak namanya aja hubungan masyarakat. Jadi tentunya kita yang merelasikan kita dari dalamnya sama keluar ya Mbak ya. Iya. Jadi di sini banyak banget ya pengalamannya, apalagi especially for the public speaking and public relation ya, namanya juga banget. hubungan ya. Kayak menghubungkan. Menghubungkan antara kita dengan pihak lainnya. Betul gitu. Karena proker-proker kita juga menunjang banget. Contohnya ini ada podcast, terus ada apa lagi? Studi banding, ada Forkom. Jadi memang tugas kita tuh sebenarnya lebih ke depan layar dan sering ngomongnya gitu ya Mbak. Gitu. Karena emang cocok banget ya sama anak-anak di Humas yang introvert extrovert. Kayak gitu juga. Gini, alasan pertamanya join Humas gimana nih? Karena nggak tahu kan, bingung banget karena aku tuh nggak bisa banget di bendahara karena ngitung duit itu pusing banget kan Mbak. Ya, bener-bener. Terus kalau sekretaris juga aku tuh nggak ada backgroundnya sekretaris. Dan dari SMP tuh aku tuh udah kebiasa kayak waktu SMP tuh kan ada pensi tuh Mbak di sekolah aku. Nah, pensi itu kayak kita tuh harus, itu sebenarnya lebih ke sponsorship sih sebenarnya, tapi jadi nyari-nyari sponsor gitu ya dulu ya. Tapi kan itu kan ngomong juga kan Mbak, maksudnya kayak kita keluar terus kita ke alumni gitu-gitu. Jadi kayak emang dasarnya aku suka ngomong aja sih. Terus join Humas, join kepanitiaan Humas itu aku ngerasa kayak enak banget gitu loh, maksudnya kayak jadi kamu enjoy dengan Humas. Terus juga kepanitiaan di Humas kalau join kepanitiaan seperti bidang Humas tuh kerjaannya dikit guys, dan fun fact itu. Iya, dan sebenarnya di bidang Humas juga unproker semua ya. Iya, benar banget. Jadi coba kayak kita sebutin unproker di Humas. Pertama itu ada podcast. Ini podcast. Tentunya apalagi fasilitas dari podcast ini juga sudah sangat ditunjang banget ya sama fakultas. Kita sangat bersyukur karena fakultas sudah memberikan fasilitas yang terbaik sampai kita bisa podcast dengan baik, dengan lancar, dengan nyaman. Benar di sini. Banget Manila. Ruangannya bagus. Ini for your information, ini ruangannya baru ya, benar banget. Dan di sini juga udah ada AC-nya, dingin. Benar, dan jadi nggak panas guys. Sarana prasarananya malah kedinginan ya di sini. Iya, benar banget Manila. Dan sarana prasarananya juga menunjang, apalagi khususnya buat atau enggak teman-teman nih di sini yang mau join ke podcast, boleh banget ya, bisa hubungin kami. Barangkali teman-teman mau ikutan, ya kita gini, Humas. Menghubungi kami. Hubungi mas-mas. Kalau teman-teman sobat Pelita di sini juga mau ikutan buat ngobrol-ngobrol kayak kita, bisa banget nih. Benar. Hubungin kita. Jadi nggak cuman bidang Humas doang ya Mbak yang kita terbuka untuk umum di sini. Semua bidang boleh kok join di podcast. Menurut kamu podcast ini fungsi manfaat kamu ikut podcast ini gimana? Apalagi kan kamu bidangnya job desk-nya kan edit kan, nggak cuma yang di depan layar doang kan, karena ada operator, ada editing, terus ada yang scriptnya, copywriternya juga, nggak cuma moderator. Menurut kamu sendiri gimana Git? Pertama itu kan aku jadi moderator waktu sama Mas Ivan sama Mas Ivan langsung. Iya, itu kayak wah gitu. Yang aku jarang ngomong, maksudnya kayak aku tuh nggak terlalu pede gitu loh Mbak kalau ngomong sama orang. Tapi aku sebenarnya berani, cuman nggak terlalu pede karena kayak aku tuh mikirnya kayak suaraku jelek atau gimana gitu. Berarti ada overthinking dulu. Iya benar gitu. Nah tapi semenjak
join di podcast, maksudnya semenjak ini join Latihan-latihan Humas juga, gitu. benar. Itu tuh dari sekarang kayak ya udah ngobrol aja gitu, terus Enjoy lebih gitu ya. bener banget. Terus juga lebih lancar, gak yang gitu-gitu. Jadi kayak ya meningkat lah ya. Terus kalau untuk skill editing aku juga ya meningkat juga. Itu kan ngeditnya banyak ya Editnya videonya. banyak banget ya video podcast Iya, kita, iya, banyak bener. banget arsipnya ya. Dulu tuh kayak aku cuma ngeditnya kayak aku potong-potong doang, terus Sekarang? jadiin satu. Sekarang udah bisa dikasih efek-efek gitu guys. Terus Itu ada berarti belajarnya otodidak atau iya, gimana tuh? aku ya tutorial gitu biar gimana biar lucu gitu. Jadi kayak podcastnya nggak sepaneng banget gitu loh, Iya, Mbak. bener. Itu aja sih mungkin manfaatnya. Terus ya kalau secara keseluruhan ya aku lebih pede aja sih ngomong sama orang-orang. Dan sebenarnya podcast juga menjadi sumber apa ya, informasi juga. Bener dengan banget, video-video kita gitu. Kita ada moral story di setiap Iya, episodenya gitu. benar. Soalnya kan narasumbernya kan juga beda-beda ya, Mbak, Iya. dari podcast-podcast sebelumnya. Ada Karena kita dosen. bincang-bincang santai, jadi ya udah santai aja, bener. easy listening aja. Iya, ya. betul. Karena biasanya kita juga dulu kita juga ngundang dosen, ngundang petani juga pernah visit ke Desa-desa ya, Mbak, juga benar. pernah. Terus kita ngundang dosen gitu, jadi kayak Kita sebagai- juga ngundang Korti juga loh, Oh Mbak. iya benar, Kortia sampai ngomong panjang Iya, lebar benar itu ya, itu. dari A sampai Z. Kayaknya kalau dari sini sampai kemana tuh? Ke Sampai ke Surabaya kali ya. lebih tuh, Mbak. Iya. Ke Surabaya. Kalau dilanjutin lagi bisa 7 hari 7 malam katanya tonton di video Nanti sebelumnya. Iya. Terus apalagi, ada Mbak, selain podcast, podcast? terus habis itu oh iya kita juga mau ada studi banding nih kita. Studi banding tuh apa, Yes, Mbak? jadi ngomong-ngomong? studi banding tuh jadi kita bukan membandingkan ya, Oh, tapi kita bukan ya. studi, kita belajar tentang organisasi lain selain yang ada di HM Pelita. Nah, kita pasti tuh pernah juga nih Git studi banding ke UGM, sambil main-main juga sekalian bonding sama anak HM Pelita yang lain. Berarti itu kegiatannya kayak bertukar informasi Iya, gitu jadi kan, Mbak? kita ada FGD kan, nanti Iya, per bidang itu emang dari sananya juga per bidang, misalkan kayak Oh, humas. jadi kayak Humas, disatuin iya, bidang setiap iya bidang-bidangnya. betul, kayak humas UNS sama humas UGM. Terus kayak kita FGD bareng, terus kayak ada PK-nya UNS sama PK-nya UGM. Terus nanti kita kayak bertukar pikiran, sharing-sharing cerita di kamu tuh kayak gimana sih sebenarnya. Dulu ya pengalaman dari aku itu kita nggak cuma ngomongin tentang proker, tapi kita juga ngomongin kayak mata kuliah kamu gimana, praktikumnya gimana, terus kayak kehidupannya gimana. Jadi luas ya, Mbak, Iya, nggak jadi- melulu tentang proker, Yes, betul. terus Dan- cara kerja gitu doang. dan menambah relasi juga Bener sih banget pastinya. Pasti kan nambah temen juga nggak sih, Mbak? Yes. Apalagi di UGM, Di maksudnya UGM kayak new experience iya gitu benar. kan. Terus UGM kan juga salah satu Top iya, top 3. kampus Siapa yang sih yang nggak istimewa kenal UGM gitu kan, Mbak? Jadi ya kita belajar dari situ. Terus kita juga pulangnya kita juga jalan-jalan ke Ledok Sambi. Jadi kayak sekalian bonding bareng-bareng. Jadi nggak cuman bahas proker, tapi bisa nambah teman sama bisa Healing, main. Iya, sekalian benar. bareng-bareng. Dan kita habis ini juga ada proker studi banding sama sama Kamagista. Kamagista tuh agribisnis. Agribisnisnya Oh. FPUNS. Jadi nanti kita di sana bisa sharing tentang proker kita kayak gimana. Terus kayak Nambah temen juga nggak sih, belajar Mbak? juga, iya nambah teman. Apalagi kita satu fakultas ya, satu Benar, lingkup. Karena itu iya. juga sama-sama sosial lagi ekonomi ya. Betul. Banyak banget background yang sama. Nah, itu juga bisa menjadi suatu bahan. Mungkin bisa Sharing. tukeran laprak nggak sih, Mbak? Boleh banget Iya tukeran kan? laprak. Tukeran laprak. Nah, Biar nggak sama. biar gak sama. Nah, tadi ada podcast, terus ada Studi banding. Nah, ini ada proker baru nih, unproker baru. Bener banget. Jadi di Humas itu ada unproker baru, namanya itu pelatihan MC, Mbak. Wih, pelatihan Iya, MC. bener. Jadi pelatihan MC tuh kayak ya berlatih jadi MC aja sih, tapi selain itu juga buat ningkatin skill public speaking, Komunikasinya. iya, terus kepercayaan diri tadi. Betul. Nah, Mbak Nilam sendiri ini juga aku denger-denger nih kayak sering banget gak sih udahan nge-MC di FP itu, pengalamannya gimana, Mbak? Apakah itu dampak dari Humas juga atau gimana? Iya benar-benar. Ini sekalian promosi Humas ya. Iya, Jadi, benar. aku tuh sebenarnya suka dalam dunia public speaking tuh dari SMP. Nah, dulu aku juga pernah ikut broadcasting gitu loh, kayak gini, kayak iya, broadcasting bener, gini bener, di bener. SMP aku. Nah, habis itu
karena emang dasarnya suka ngomong. Betul. Dan pas itu awal mula MC di kuliah juga gara-gara humas pas studi banding itu. Nah, awal mula aku tuh MC di kampus itu pas studi banding sama anak teknik mesin, Berarti kompresi teknik mesin FKIP. udah beda fakultas ya Mbak Beda itu. fakultas tapi Iya. tetap satu univ. Iya. Jadi di situ kayak mulai belajar, mulai kayaknya MC passion aku Iya, deh, benar. gitu. Aku Terus? mulai ikut PKKMB, terus daftar jadi MC PKKMB. Sering dipanggil-panggil gitu ya Mbak dari Sering gak juga. Tapi bener menurutku dengan kamu join humas itu bisa meningkatkan pertama ya tadi relasi kamu, terus skill komunikasi kamu, public speaking. Dan public speaking itu sebenarnya nggak cuma untuk MC doang, tapi kayak di kelas contohnya simpelnya di kelas itu kita bisa presentasi dengan bagus. Terus abis itu juga karena kita kan laboratorium sosial juga kan, kita nanti terjun di sosialnya. Iya benar. Langsung dengan masyarakat itu kan juga butuh public speaking, apalagi kita seorang penyuluh. Untuk menyampaikan materi penyuluhannya kan juga diperlukan public speaking. Terus habis itu communication skillnya. Nah menurutku di humas ini salah satu bidang yang mewadahi itu semua gitu. Apalagi sebenarnya ini kan proker baru. Benar. Karena apa ya, biar kita tuh menumbuhkan bibit-bibit MC baru ya, karena harus PKP harus gitu. ada apanya ya, penerus. Iya, penerusnya yang baru kan, Mbak. Jadi kayak ini keren banget sih. Ya, jangan lupa guys, kita buat join di pelatihan MC. Tanggal berapa sih, Mbak? Tanggal 17 hari Jumat. Oh ya. Jadi jangan lupa 3 sore. Oh, jam 3 sore. Jadi jangan lupa buat join pelatihan MC tanggal 17 Mei 2024 jam 3. Karena pembicara kita keren banget. Siapa tuh Mbak Titin Dwi Arianti. Wow, itu dia adalah salah satu duta UNS ya, kampus Mbak. UNS loh, duta kampus UNS 2021. Dan aku lihat ya, aku stalking di Instagramnya tuh kayak bener-bener banyak banget pengalaman dia dalam dunia public speaking maupun MC. Dan menurutku emang bener deh kalau public speaking tuh nggak cuman berguna pas kita kuliah aja, tapi itu dunia juga kerja, dunia kerja nantinya juga amat sangat berguna banget. Betul. Karena apa ya, pasti banyak kerjaan yang nuntut buat kita ngomong juga nggak sih, Mbak? Depan orang, kayak misalkan kita jadi marketing, itu kan juga perlu untuk public speaking, kita menyampaikan ke orang lain seperti apa informasinya. Betul. Dan menurutku ayo kita join latihan MC. Benar. Coba ya, kayak nada kita jelas, gimana sih caranya untuk menarik audiens dengan biar terlihat menarik gitu ya, Mbak. Nadanya, artikulasinya, intonasinya, terus pelafalannya, gimana cara kita ngomong tapi orang tuh kayak tertarik sama apa yang kita omongin gitu. Nah itu sih contohnya dari manfaat join humas gitu. Nah jadi untuk teman-teman HM Pelita dan teman-teman PKP yang mau meningkatkan lagi komunikasi skillnya, public speaking, public relation, terus dalam dunia MC, moderator, atau broadcasting nantinya, jangan lupa untuk hadir dalam pelatihan MC pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 3 sore di mana tuh, Mbak Nilam? Di ruang teleconference gedung E lantai 4. Jangan lupa langsung aja klik ya, klik buat link di anak-anak sini PKP ya. Langsung klik linknya ya. Yang di bawah ini. Benar, jadi jangan lupa. Jangan lupa langsung dipencet. Jangan lupa langsung di submit. Karena kita akan dapat banyak banget manfaatnya ya. Kita dapat pengalaman, dapat relasi, terus kita juga dapat sertifikat, dapat konsumsi juga loh ternyata. Jangan lupa datang. Karena kita juga banyak sekali manfaat yang didapatkan. Banyak lah Mbak pokoknya. Betul. Oke, mungkin gitu dulu dari podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai follow juga di HM Pelita UNS. Mungkin aku dari aku Benedikta Nilam dan Anggita Sabrina pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.